Uh, jadi Bapak Ibu nanti semua kan di bawah BPGP dan BGP ya. Itu jika ada masalah, kemudian ada pergantian kepala sekolah dan segala macam, itu Bapak Ibu koordinasi ke BPGP dan BGP ya. Kemudian Bapak Ibu sudah melaksanakan IHT. Nah, ketika melaksanakan IHT, Bapak Ibu nanti akan dievaluasi oleh BPGP dan BGP masing-masing. Nah, yang akan mengevaluasi BPGP dan BGP masing-masing, kemudian nanti akan ada pendampingan untuk tahun pertama bagi Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian mungkin ya ada ini kan, ada jadi kayak ada suara apa sih, suara speaker dentum gitu. Oke. Nah, kemudian kemudian setelah itu Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator. Nah, Bapak Ibu kan ini ya udah punya akses ke rapor pendidikan ya. Nah, itu nanti di ini Bapak Ibu lihat tingkat rapor pendidikannya, karena nanti juga Bapak Ibu akan melakukan IRD kan, identifikasi, refleksi dan benahi yang nanti akan menjadi arkasnya Bapak Ibu atau arkasnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada materi-materi Bapak Ibu tentang PBD. Nanti juga Bapak Ibu akan menerima lokal PBD di bulan September dari BPGP dan BGP. Jadi tenang saja. Kemudian Bapak Ibu juga baca-baca lagi tentang kurikulumnya, karena kan Bapak Ibu akan mengimplementasi kurikulum merdeka yang didampingi oleh FSP, gitu ya. Nah, Bapak Ibu di akhir kegiatan program sekolah penggerak, ini Bapak Ibu masih 3 tahun lagi ya. Kami berharap kepala sekolah, guru, pengawas sekolah itu dapat mewujudkan visi merdeka belajar yang berkebinekaan, berinklusi, dan tentu saja berpusat pada murid. Nah, ini yang paling penting. Fokus intervensi program sekolah penggerak itu 3: lingkungan belajar, pembelajaran, dan refleksi penyelesaian. Jadi semua fokusnya pada pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Semoga di sini tidak ada yang bertanya tentang buskin, kapan saya turun buskinnya dan segala macam. Buskin itu hanya bonus gitu ya bagi Bapak Ibu. Kalau Sandinam saya ingin CIN mereka melalui program sekolah penggerak, karena Bapak Ibu semua sudah dapat matrikulasi, sudah mendapat minta nomor UKT sudah mendapatkan bus reguler ya. Nah, Bapak Ibu fokusnya intervensinya di lingkungan belajar. Bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat membawa sekolah Bapak Ibu menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, well-being, kemudian pembelajarannya berpusat pada murid, dan Bapak Ibu punya budaya atau membudayakan refleksi serta kebebasan. Nah, sasaran dari program kita itu ada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kemudian ini profil sasaran program sekolah penggerak yang gurunya, nanti ada kepala sekolah dan pengawas sekolahnya. Kami turunkan dari Perdijen 6565 yang diperbarui dengan Perdijen 2626. Semoga Bapak Ibu semua sudah dapat ya salinan Perdijen 2626 tentang kompetensi guru. Nah, kami berharap guru-guru yang ada di satuan pendidikan penggerak atau program sekolah penggerak dapat mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman, kemudian mengimplementasi penerapan pembelajaran terdiferensiasi, dan mengembangkan diri dalam komunitas belajar, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat Bapak Ibu kepala sekolah ini yang Bapak Ibu yang hadir di GTE, kami berharap nanti setelah 3 tahun pendampingan dapat mendampingi guru dalam penerapan pembelajaran terdiferensiasi, kemudian dapat merefleksi, mengevaluasi, dan menyusun perbaikan kurikulum serta mengembangkan komunitas belajar. Dan nomor 4 ini yang paling penting, kepala sekolah dapat mengelola sumber daya sekolahnya secara efektif dan efisien, karena di semua program penggerak, entah itu guru penggerak atau program sekolah penggerak, kami ada yang namanya asset based thinking. Jadi berpikir kepada aset, mengoptimalkan apa yang dipunya, bukan berpikir kepada apa yang tidak dipunya, bukan defisit based thinking.
tetapi asset based thinking dan fokusnya kepada aset-aset yang ada di sekolah Bapak Ibu, mengoptimalkan aset-aset yang ada di Bapak Ibu, tidak berpikir dengan saya belum punya ini ya, saya belum punya ini, tapi mengelola secara optimal apa yang Bapak Ibu punya di sekolah, serta berpikir kepada solusi, bukan berpikir kepada masalah. Nah, itu adalah profil kepemimpinan pembelajaran atau kepala sekolah yang ingin ada, yang kami harapkan ada di kepala sekolah program sekolah penggerak. Kemudian kami juga berharap nanti pengawasnya yang mendampingi Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik, kemudian dapat mendampingi kepala sekolah dan dapat mendampingi kepala sekolah menginisiasi kombel serta mengelola sumber daya sekolah yang efektif dan efisien. Karena di tahun pendampingan 2023-2024 ketika Lokakarya pesertanya adalah guru, kepala sekolah, dan udah begini kan, udah laporan kan? Udah. 2 guru KP. Jadi semuanya memang masuk ke dalam undangan Lokakarya dan selalu bertemu di dalam Lokakarya. Kami berharap semuanya bisa bersinergi. Kemudian strategi pendampingan program sekolah penggerak itu pendampingannya per jenjang Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu didampingi oleh fasilitator yang mendampingi dengan jenjang yang sama, karena fokusnya di implementasi sekolahnya, 2 guru KP-nya dan pengawas sekolahnya. Untuk PM level sekolah akan ada 2 bulan sekali Bapak Ibu, dan Bapak Ibu karena Bapak Ibu angkatan ketiga masih di handle atau masih di dampingi dengan FSP. Tapi untuk yang angkatan 1 dan 2 PM level sekolahnya itu sudah mandiri, karena kami berharap kepala sekolah sudah bisa mandiri. PM level sekolah akan ada 2 bulanan sekali Bapak Ibu. Kemudian tema pendampingannya pun pendampingan kurikulum, tema tentang kurikulum dan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensinya ada komunitas belajar, kepemimpinan sekolah, disiplin positif, dan perencanaan berbasis data. Kemudian topik dalam pendampingan PSP-nya, Bapak Ibu untuk angkatan ketiga tahun pertama nanti akan ada tentang perencanaan pembelajaran 1 dan 2 serta kunjungan lapangan. Kemudian tentang komunitas belajar sebagai kepemimpinan dan manajemen perubahan serta strategi keberlanjutan kombel di dalam sekolah dan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Kemudian juga di sana terintegrasi dengan disiplin positif, refleksi, coaching, dan perencanaan berbasis data. Nah, kemudian strategi dalam pengembangan bahan pendampingan PSP kami merujuknya ke kurikulum merdeka, ke modul-modul dan bahan ajar, dan Bapak Ibu juga bisa belajar sendiri ya dari PSP ketiga tahun pertama. Nanti Bapak Ibu di bulan Agustus ini Bapak Ibu akan ada loka dan orientasi pendampingan. Nanti komunikasi dan koordinasinya tunggu undangan dari BPKP ya. Kemudian di bulan September Bapak Ibu ada loka perencanaan pembelajaran 2. Kemudian bulan Oktobernya ada refleksi Lokakarya dan kunjungan lapangan. Novembernya Bapak Ibu pengawas-pengawasnya akan direfleksi coaching oleh FSP-nya dan ada loka perencanaan berbasis data. Desembernya ada disiplin positif. Kemudian Januarinya ada refleksi Lokakarya dan refleksi coaching. Februarinya ada loka kombel 1, Maretnya loka kombel 2, Aprilnya refleksi loka, Mei-nya refleksi coaching, dan loka kepemimpinan sekolah. Kemudian Juninya ada refleksi akhir tahun ajaran, dan Julinya ini FPK forum pemangku kepentingan yang dibawa, yang di handle atau yang dilaksanakan oleh teman-teman dari BPMP. Kemudian PM level sekolah juga Bapak Ibu akan 2 bulan sekali di bulan Agustus, Oktober, Desember, Februari, Maret, Mei, dan Juli, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ini selama setahun akan diundang terus nih sama PGP Banten gitu ya untuk lokal. Contoh Bapak Ibu pilih nomor 2, implementasi pembelajaran di kelas apa sih yang paling prioritas permasalahannya gitu ya. Misalnya 6 bulan ke depan implementasinya oleh FSP-nya dan laporannya pun akan ada seperti itu. Ini alat pengisiannya dan forumnya itu PMO-nya atau forum PMO level sekolahnya itu dilaksanakan secara daring
oleh masing-masing FSP yang akan mendampingi Bapak Ibu. Jadi sebelum itu nanti Bapak Ibu diskusi internal kira-kira apa yang mau dibenahi. Nah nanti hasil dari PMO level sekolah ini akan dikonfirmasi oleh FSP-nya di lokakannya gitu. Nah Bapak Ibu akan melewati PMO di bulan Agustus, Oktober, Desember, Februari, April, dan Juni. Itu saja, terima kasih. Mungkin nanti ada diskusi ya, gitu, tanya jawab. Itu saja, Bapak Ibu, tenang saja, Bapak Ibu sehat-sehat, semangat-semangat, dan diniatkan bahwa Bapak Ibu menjadi pelaksana program sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita lebih baik